Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertemu lagi bersama Ustaz ya pada pembelajaran fikih. Nah, jadi pada hari ini insyaallah kita akan belajar mengenai tata tertib sholat jamak dan kapan kiranya kita diperbolehkan mengerjakan sholat jamak. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu itu kita terima dan ilmunya akan bermanfaat untuk kita maupun orang lain ya, pintar ya. Baik, Ustadz akan membacakan dari sini dan Anda sekalian membacanya dari rumah ya. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah kita telah selesai membacakan doa sebelum belajar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tata tertib sholat jamak terlebih dahulu. Ustaz berharap anak-anak sekalian memperhatikan dengan baik ya, agar anak-anak sekalian bisa mengerti dan paham tentang tata tertib dan kapan kiranya kita boleh mengerjakan sholat jamak dengan baik dan benar. Nah, jadi di antara syarat-syarat sholat jamak itu harus dikerjakan dengan tertib. Nah, selain itu ada syarat-syarat tertib tersebut yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, sholat jamak itu yang dilakukan secara berjamaah. Jadi sholat jamak itu boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh juga dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, ketika sholat jamak itu dikerjakan secara berjamaah, maka kita harus memulainya dengan azan dan iqamah. Ustaz ulangin ya. Ketika sholat jamak kita lakukan berjamaah, misalkan Buhan Pian mengerjakannya sama Abi dan Umi, maka harus ada azan dan iqamah. Nah, kemudian yang kedua yaitu jeda waktu atau misalkan halat waktunya kalau bahasa Banjarnya. Nah, jadi misalkan anak-anak sekalian kita sholat zuhur nih, terus sholat zuhur dengan sholat asar kan kita kerjakan di waktu sholat asar, yaitu jamak takhir. Nah, maka waktu kita mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu kan, kemudian setelah itu lanjut kepada sholat asar yang dua rakaat, maka tidak boleh jarak antara 2 rakaat setelah sholat zuhur dengan menyambung ke 1 rakaatnya sholat asar itu jeda waktunya terlalu lama. Jadi harus sebentar saja, misalkan setelah salam kemudian menunggu beberapa detik sebentar lalu berdiri untuk mengerjakan sholat asar yang diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, terus yang ketiga yaitu harus sesuai dengan waktu urutan sholat. Misalkan seperti yang Ustaz terangkan tadi, kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu apa? Ya, di waktu asar. Jadi disebut dengan jamak takhir ya, pintar ya. Terus ketika itu apakah kita mengerjakan sholat asar terlebih dahulu? Enggak, tapi kita mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu 2 rakaat, kemudian disambung dengan sholat asar 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat karena kita menggabungkannya di waktu asar, maka kita tetap mengerjakan sholat zuhurnya terlebih dahulu baru sholat asarnya. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Kapan kiranya seseorang bisa menjamak sholat?
Nah, jadi ada kurang lebih 5 perkara yang diperbolehkan bagi setiap orang muslim untuk menjamak sholat, baik itu jamak takhir maupun jamak takdim. Maka harus di antara kelima syarat ini. Ustadz, apa saja sih kelima syarat itu? Nah, yang pertama yaitu ketika seseorang sedang safar atau melakukan sebuah perjalanan. Kemudian yang kedua, ketika seseorang berada di Arafah dan Muzdalifah pada saat mengerjakan haji. Kemudian yang ketiga yaitu tatkala seseorang mengalami sakit. Lalu yang keempat, ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Maksudnya misalkan ananda sekalian sedang berada pada suatu yang sangat mendesak. Misal umi atau abinya sakit. Terus anak-anak sekalian disuruh membelikan obat. Lalu obat tersebut dicari ke beberapa tempat orang jualan obat. Terus ananda sekalian udah kelewat waktu antara zuhur dan asar, yang mana waktu zuhurnya sudah masuk ke waktu asar. Nah, maka anak-anak sekalian tidak dinyatakan berdosa karena hal itu dan diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jamak karena ada keperluan yang mendesak tadi. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Terus yang kelima, yang terakhir yaitu ketika hujan yang sangat deras. Jadi kita ketika hari sedang hujan, Allah berikan rahmat dan nikmatnya ketika hari hujan, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk mengerjakan sholat di masjid. Namun kita diperbolehkan tetap pergi ke masjid dengan menggunakan mobil misalkan ataupun jas hujan jika tidak memberatkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Apa kata Ustadz rukhsah? Masih ingat nggak pekan yang lalu? Rukhsah keringanan dari Allah. Jadi Allah memberikan keringanan ketika hujan, kita diperbolehkan menjamak salat dan boleh kok untuk dikerjakan di rumah karena kondisinya sedang hujan. Nah, mungkin hanya itu yang kita bisa pelajari pada hari ini. Kemudian untuk tugasnya ya pintar ya, Ustadz amanahkan untuk mengerjakan evaluasi 1 pada halaman ke-10, kemudian evaluasi 3 pada halaman yang ke-12. Ustadz, kenapa evaluasi 2-nya enggak dikerjakan? Udah, karena evaluasi 2-nya sudah tercakup di dalam evaluasi 1 dan evaluasi 3. Jadi nggak perlu dikerjakan. Jadi yang dikerjakan cuma evaluasi 1 dan evaluasi 3 saja. Nanti dikirimkan ke WA Ustadz pribadi ya, seperti biasa dengan menggunakan foto yang jelas dan tulisan yang diusahakan rapi dan bisa terbaca dengan baik. Artinya pensilnya dirawat terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk itu berarti berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, seperti biasa kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.